Ibu Salsa, umur 54 tahun, adalah pasien hipertensi yang mengalami gangguan pendengaran. Dalam beberapa bulan terakhir, ia sering mengeluhkan sering mendengar suara berdengung dan sulit memahami percakapan, terutama jika lawan bicaranya tidak berada di depannya. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menerima informasi terkait pengobatan, pola makan, dan tindak lanjut kesehatannya. Permisi, Bu. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Saya Lydia, perawat hotel yang datang untuk kunjungan hari ini. Waalaikumsalam, Mbak Lydia. Silakan masuk. Ya, terima kasih Bu. Monggo Mbak duduk dulu. Iya Bu. Makasih ya Bu. Bagaimana kondisinya hari ini Bu? Baik Mbak, tapi sepertinya saya makin susah dengar, apalagi kalau ngomong dari jarak jauh. Iya Ibu, itu memang biasa terjadi pada pasien hipertensi. Kalau tekanan darah naik, maka aliran darah ke telinga juga terganggu. Saya cek tekanan darah Ibu ya Bu, apakah boleh? Boleh, silakan Mbak. Makasih ya Bu. Ini Mbak. Tekanan darah Ibu 150/95, itu masih cukup tinggi Bu. Jadi wajar kalau Ibu merasa pusing atau telinga berdengung. Iya Mbak, kadang saya sering dengar suara nih gitu di telinga saya. Oh iya Ibu, itu salah satu tanda. Nah, untuk mengurangi tekanan darah, kita perlu mengontrol makanan ya Bu. Saya kadang suka makan mie instan sama snack-snack asin juga Mbak. Itu yang perlu dikurangi Bu. Makanan seperti mie instan, kerupuk, atau olahan itu bisa memperburuk hipertensi. Aduh, itu makanan kesukaan saya semua lagi Mbak. Sesekali boleh Bu, tapi lebih baik dibatasi ya Bu. Lebih aman kalau Ibu makan sayur rebus atau buah-buahan dan minum air putih yang banyak. Untuk obat juga tetap diminum pagi dan malam kan Bu? Iya Mbak, saya nggak pernah telat. Alhamdulillah. Oh iya Bu, tadi waktu saya panggil di gerbang, Ibu nggak denger ya? Iya Mbak, saya dengar samar-samar. Baik Bu, nanti keluarga juga bisa diberitahu ya Bu, biar kalau manggil bisa dari jarak dekat supaya Ibu lebih jelas. Iya Mbak, terima kasih sudah diingatkan dan diperiksa hari ini ya. Baik Bu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Kalau Ibu ada keluhan, Ibu bisa menghubungi saya atau ke anak Ibu. Iya Mbak, terima kasih banyak. Permisi ya Bu. Pasien dengan gangguan pendengaran memerlukan komunikasi yang lebih jelas, perlahan, dan posisi menghadap ke pasien. Dalam hal ini, perawat memastikan berbicara dengan suara cukup keras, artikulasi jelas, dan dengan posisi yang mudah terlihat oleh pasien seperti ekspresi wajah dan gerak bibir. Lingkungan juga dibuat tenang untuk meminimalkan gangguan suara. Perawat memberikan edukasi secara bertahap mengenai hubungan antara hipertensi dengan gangguan pendengaran. Misalnya akibat aliran darah ke telinga terganggu. Penjelasan juga diberikan dengan bahasa secara sederhana dan bila perlu diulang jika pasien belum memahami secara baik. Pendekatan ini bertujuan agar pasien lebih memahami pentingnya menjaga tekanan darah, minum obat yang teratur, serta mengatur pola makan. Komunikasi yang tepat sangat membantu meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan.
Dalam kasus ini, hambatan komunikasi yang muncul berasal dari gangguan pendengaran yang dialami pasien. Pasien tidak dapat mendengar dengan jelas apabila lawan bicara berbicara dari kejauhan, dari arah belakang, atau saat tidak berhadapan langsung. Selain itu, suara yang terlalu pelan dan pengucapan tidak jelas membuat pasien kesulitan memahami informasi dengan jelas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya risiko salah paham terhadap edukasi kesehatan yang diberikan, seperti anjuran diet atau aturan meminum obat.